Untuk tugas untuk tugas analisis prinsip desain dan juga pengalaman user untuk mata kuliah Laboratorium Interaksi Komputer kelas K04, kami di sini akan membahas tentang aplikasi X. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Hilmi dengan NIM 1962579. Perkenalkan, saya Randy Salsa Putra dengan ekor NIM 039. Kenalkan, saya Rafa Muhammad Nasfi dengan NIM 1962549. Perkenalkan, nama saya Gina Emilia Yantes dengan NIM 196251114. Setelah perkenalkan, marilah kita melanjutkan ke dalam materi. Untuk desain prinsip analisis of X, bagian pertama yang akan kami bahas adalah tentang ketidaksesuaian yang terdapat dalam aplikasi ini. Yang pertama, untuk prinsip user control and freedom, kami menemukan dua kekurangan yang terdapat dalam aplikasi X ini. Yang pertama adalah pesan pribadi yang dikirimkan oleh user tidak dapat dihapus dalam layar penerima. Nah, menurut saya ini ini adalah kesalahan krusial yang membatasi kebebasan user untuk berinteraksi sama antar user. Nah, solusi yang kami cetuskan untuk masalah ini adalah dengan mendapatkan fitur untuk dapat menghapus pesan yang dikirimkan baik di layar baik di layar penulis maupun penerima pesan. Untuk kekurangan selanjutnya yang kami temukan adalah batasan karakter. Batas karakter yang dapat ditulis adalah 880 karakter. Menurut kami, ini sangatlah membatasi kreativitas user, apalagi bagi mereka yang ingin menuliskan cerita yang cukup panjang. Untuk selanjutnya, ada prinsip error prevention. Ketika kita menemukan suatu post yang menarik, post tersebut dapat dalam sekejap hilang dikarenakan automatic refresh dari aplikasi tersebut atau munculnya post baru. Hal tersebut juga dapat terjadi saat kita sedang membuka suatu post. Nah, solusi yang kami cetuskan adalah dengan membuat fitur di mana saat kita sedang membuka feed maupun post, layar yang kita sedang lihat dipertahankan dan diingat oleh aplikasi X agar tidak terjadi automatic refresh yang langsung menghilangkan layar kita. Selanjutnya adalah prinsip aesthetic and minimal design. Di sini kami menemukan bahwa di sidebar aplikasi X banyak sekali opsi navigasi yang membuat sidebar tersebut kehilangan fungsionalitasnya sebagai tempat navigasi yang relevan dan juga mudah. Di sini ada beberapa opsi seperti premium, jobs, list, space, dan monetization yang menurut kami dapat dipindahkan ke laman lainnya. Untuk premium dan monetization dapat dipindahkan ke laman setting, job, list, dan space bisa dipindahkan ke laman search sebagai opsi pencarian sebagai filter. Terus selanjutnya yaitu dari prinsip desain dari analisis kami dari aplikasi X, yaitu kesesuaian yang kami temukan. Selanjutnya, yang pertama yaitu visibility of system status. Di sana berdasarkan riset kami menemukan bahwa notifikasi status posting jelas dan status DM sudah jelas. Lalu untuk selanjutnya yaitu match between system and the real world. Dapat di sini kita lihat bahwa beberapa ikon yang ada di aplikasi X ini sudah jelas dan kita sudah bisa mengenalinya tanpa kita harus menghafalnya. Seperti ada gambar sini, ada logo GIF dan ada logo komen yang di tengah-tengah dan logo sukai seperti bentuk love ini yang kita nggak perlu harus menghafalnya, yang kita sudah tahu kalau itu adalah logo dari logo-logo tersebut. Selanjutnya yaitu user control and freedom. Dari sini kita sudah berdasarkan riset kami sudah menemukan bahwa dari prinsip ini dalam aplikasi X sudah mendapatkan berbagai opsi kebebasan pada berbagai aspek. Seperti kita bisa pin satu post untuk ke profil, terus kita bisa menghapus postingan, kita bisa membisukan percakapan, kita bisa menjawab pesan, kita juga bisa mengcopy pesan, dan lain-lain. Namun ada beberapa batasan yang kita sebagai user
harus membayar gitu. Yaitu X Premium untuk membuka beberapa fitur, yaitu seperti mengedit pesan dan juga mengupload video dengan durasi yang lebih panjang. Selanjutnya yaitu konsistensi and standards. Berdasarkan riset kami sudah menemukan bahwa antara versi web yang ada di PC dan juga di versi mobile itu sudah memiliki konsisten dan standar, dan dengan beberapa penyesuaian tapi tetap dengan fitur-fitur yang sama. Selanjutnya yaitu error prevention. Berdasarkan riset kami sudah menemukan beberapa fitur dari error prevention ini yang sudah terdapat di aplikasi X ini, seperti konfirmasi untuk menghapus postingan dan juga untuk menyimpan postingan. Namun juga ada beberapa kekurangan, yaitu di mana dalam edit profil itu belum ada peringatan ketika kita ingin menyimpan profil tersebut. Padahal bisa jadi ada error dalam pengeditan profil tersebut. Lalu selanjutnya yaitu recognition rather than recall. Kalau di sini berdasarkan riset kami menemukan salah satu contoh prinsip di sini yaitu dari fitur pencarian dari aplikasi X ini, dan sudah tersedia dan juga sudah sesuai dengan prinsip desain. Dan juga ikon-ikonnya juga mudah dikenali tanpa kita harus menghafalnya juga. Seperti yang di dalam gambar ini, ketika kita menulis Indonesia, langsung muncul beberapa opsi Indonesia seperti Indonesia Protes, terus Indonesia, dan beberapa akun-akun yang ada nama Indonesia seperti CNN Indonesia atau Asia Indonesia, tanpa kita harus menuliskannya secara penuh. Oke, untuk prinsip yang estetik and minimalis design, aplikasi X itu udah cukup sesuai ya dengan prinsip tersebut. Seperti yang kita lihat sendiri, di sini tuh tampilan minimalis, nggak banyak sub-menu yang bikin user pusing, dan desain-desain fontnya pun sudah cukup jelas itu untuk para penggunanya. Nah, untuk prinsip help users recognize, diagnose, and recover from error, di sini tuh X tuh udah cukup baik gitu untuk memberikan user kejelasan tentang apa yang dialaminya. Seperti satu contoh yang kami temui itu ada gambar biru yang terpampang pada layar. Itu tuh kalau misalnya kita salah masukin akun, username akun, nah Twitter tuh nanti dia ngasih suatu notifikasi kalau si akun itu tuh nggak bisa ditemuin. Nah, namun masih banyak beberapa kondisi yang emang nggak ada sama sekali notifikasi errornya gitu. Nah, untuk flexibility and efficiency of use, X tuh udah cukup baik bagi pengguna yang menjalankan di web. Namun di aplikasi mobile itu tuh masih kurang baik. Nah, untuk prinsip help and documentation, X tuh udah cukup baik untuk mendokumentasikan eh, pertanyaan-pertanyaan yang sering dialami oleh user, namun customer service-nya sendiri itu masih kurang responsif gitu untuk membantu user-user yang mengalami kesulitan. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengalaman pengguna di aplikasi X. Yang pertama nih, waktu kita memulai Twitter tuh atau X, ini tuh dirancang sangat simpel gitu. Yang muncul tuh hanya buat akun atau login. Nah, setelah login, kalian akan diminta OTP atau SMS ataupun email. Nah, setelah itu, mungkin kalau kalau buat akun baru, itu tuh ada topik sama beberapa akun yang bisa kalian follow gitu. Agar waktu kalian memulai berselancar di X, itu tuh nggak bingung-bingung banget. Nah, ini untuk fitur utamanya itu timeline gitu. Jadi di sini tuh X tuh dirancang kita bisa nge-scroll tanpa batas yang ngebuat em, adiksi gitu untuk para penggunanya. Yang pertama ada menu yang untuk Anda atau your timeline gitu ya. Di sini tuh bakal disajikan konten-konten berbasis algoritma yang sering kalian sukai atau yang kalian pilih sebelumnya. Sementara ada satu lagi tuh yang following. Nah, di sini tuh bakal disajikan konten-konten berdasarkan apa yang kalian follow. Berikutnya adalah posting dan kreativitas. Selain dari kita bisa melihat timeline, scroll postingan-postingan, kita juga bisa memposting dengan kita mengklik ikon tanda plus atau tanda tambah.
Nanti kita akan dikasih variasi, misal kita mau mempost foto, atau kita mau memulai percakapan, itu bisa kita memilih menu space, kita juga bisa live di X. Ada interaksi sosial. Selain kita bisa ngepost postingan kita sendiri, kita juga bisa mengambil dari postingan orang lain. Mengambil maksudnya di sini kita bisa, oh misalnya postingan ini relate gitu. Kita suka dan kita pengen itu juga ada di profil kita bisa pilih posting ulang. Atau kalau kita ingin menambahkan komentar di postingan tersebut, tapi itu muncul di akun kita sendiri, kita bisa memilih kutipan. Itu tuh sama dengan kayak kita membagikan postingan itu dengan komentar atau tanpa komentar. Notifikasi dan pesan. Notifikasi X ini terbagi beberapa ya. Ada yang semua, ada yang sebutan, ada juga yang terverifikasi. Kalau yang semua itu, semua notifikasi ada di dalam situ, misal follow atau saran, atau komentar, atau seseorang menyukai postingan kita. Kalau di sebutan itu khusus untuk kalau kita, akun kita itu di tag atau di mention sama seseorang. Berikutnya ada fitur pesan langsung. Itu tuh kita bisa berkirim-kirim pesan juga dengan pengguna lain di X ini. Lalu ada tren. Tren ini kalau kita mau menemukan postingan-postingan apa gitu yang lagi rame sekarang, nanti ada hashtag atau ada berita. Ini bisa menampilkan topik-topik populer, baik itu yang dari Indonesia sendiri atau yang sedang viral di dunia saat ini. Monetisasi dan premium. Selain kita bisa menjadi user biasa di X, kita juga bisa menikmati fitur premiumnya. X itu menyediakan keuntungan bagi orang-orang yang berlangganan, itu kita bisa di akun kita itu bisa ada centang biru, terus kita juga bisa unggah video dalam durasi yang panjang serta punya akses ke fitur edit postingan. Selain itu kita juga bisa dapat prioritas, jadi konten kita lebih banyak dipromosikan di timeline orang lain. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan X yang kami temukan itu, X itu real time, cepat, dan responsif. Gimana real time-nya? Misalnya seorang ngepost sesuatu, itu bakal bisa langsung muncul di beranda orang lain. Atau sebaliknya, kalau orang itu menghapus postingannya, maka itu juga bisa langsung hilang di beranda di timeline orang lain. Terus ada micro interaction, di mana nanti kita itu memberikan efek-efek kecanduan, maksudnya kita bisa betah gitu bermain di sosial media X. Terus ada akses berita tercepat, seperti isu yang baru-baru ini itu paling cepat menyebarnya di sosmed X. Lalu X itu fleksibel karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tampilannya sederhana, cara kita untuk berinteraksi di sana sederhana, dan fitur-fiturnya juga banyak. Tapi selain dari kelebihan itu, X ini juga punya kekurangan yang kami temukan. Salah satunya itu banyak gangguan iklan. Misal kita ngeklik tweet seseorang, nanti itu pasti ada di antaranya ada iklan. Lalu ada timeline-nya itu yang kadang menimbulkan efek negatif ke user, misalnya tidak sesuai atau sesuatu yang berulang. Lalu ada UX Premium. UX Premium itu karena misalnya kita kalau ngeklik profil itu nanti kita akan sering itu ditawari untuk berlangganan atau ada promosi internal dari X-nya, misalnya berlangganan untuk AI-nya dan sebagainya. Lalu berikutnya adalah rebranding dari X. Mungkin belum disebutkan sebelumnya, mungkin pernah ada disebut sebelumnya, kalau X itu dulu bernama Twitter, lalu kemudian diganti menjadi X. Ini sampai saat ini masih menimbulkan beberapa kontroversi di antara para pengguna karena dianggap tidak terlalu penting pergantian namanya. Dari apa yang telah kami paparkan, yang telah kami simpulkan, yang telah kami kumpulkan tadi data-datanya,
aplikasi X ini telah berhasil memberikan pengalaman yang real time, interaktif, fleksibel, dan juga tidak lupa memberikan desain-desain minimalis yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, terima kasih.